Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, bertemu lagi dengan Bu Dinar. Selamat datang kembali di video pembelajaran dari Bu Dinar, yaitu Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan teks selanjutnya, yaitu teks yang keempat di semester ini, setelah kalian kemarin penilaian tengah semester 1 ya. Apabila ada hasil yang kurang memuaskan, silakan bisa dijadikan sebagai introspeksi diri agar kalian bisa mengubah bagaimana pola belajar kalian untuk bisa lebih menyimak dan juga memahami apa yang disampaikan oleh Bu Dinar. Dan juga khusus untuk kelas 9, silakan jangan segan dan jangan malu untuk bertanya, baik secara grup ataupun secara pribadi ke Bu Dinar gitu ya. Jangan sampai kalian minim diskusi yang mengakibatkan kalian juga akan beruwet sendiri kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, mending kalian itu diskusi dan juga kita bahas secara bersama-sama. Mending nggak bisa di awal daripada nanti nggak bisanya di akhir gitu ya. Oke, untuk selanjutnya di bab keempat ini kita akan belajar sebuah teks tanggapan kritis. Nah, kalau dari jenis teksnya pasti kalian sudah tidak asing lagi ya, tanggapan kritis. Dulu kalian sudah pernah mempelajari ini di kelas 7 dan juga kelas 8. Ayo, masih ingat nggak? Kalau di kelas 7 itu ada di semester 2 bab yang terakhir, yaitu membaca fiksi dan non-fiksi. Di sana kalau kalian masih ingat, guru kalian dulu menyuruh kalian untuk membuat sebuah ulasan terhadap karya, dan karena teksnya adalah KD-nya adalah membaca fiksi dan juga non-fiksi, maka ulasannya itu juga merupakan sebuah buku, baik buku fiksi maupun non-fiksi. Nah, di kelas 7 dulu kalian itu hanya diperkenalkan bagaimana untuk menilai sebuah karya atau mengulas sebuah karya. Tapi sebenarnya ulasan kalian tersebut atau penilaian kalian tersebut itu masuk ke dalam sebuah tanggapan gitu ya. Kalau masih ingat, di sana ada yang namanya identitas dari karya yang diulas. Kemudian setelah itu kalian juga harus menampakkan atau menuliskan sinopsis atau inti dari apa yang diulas. Kemudian setelah itu ada yang namanya komentar atau penilaian. Di sana ada kelebihan dan juga kekurangan dari karya yang diulas sampai pada rekomendasi. Nah, setelah kalian naik ke kelas 8, itu juga kalian mengulang kembali materinya, yaitu di bab terakhir semester 2, yaitu membaca literasi ya. Di sana kalian juga diminta untuk membuat resensi buku. Tapi bedanya di kelas 8, apa yang kalian ulas atau apa yang kalian nilai itu bebas. Boleh drama, boleh lukisan, boleh puisi, boleh lagu, boleh buku, boleh novel dan lain sebagainya. Dan juga di kelas 8 itu akan lebih mendalam lagi, di mana tidak hanya ada identitas, sinopsis, penilaian dan juga rekomendasi, tapi ada identitas, sama ya, pasti diawali dengan identitas. Kemudian setelah identitas itu ada orientasi. Masih ingat tidak orientasi itu apa isinya? Isinya itu adalah hal yang menonjol dari karya yang diulas. Contohnya, kalian mengulas sebuah novel dan novel tersebut ternyata sudah pernah diangkat ke layar kaca atau layar lebar sebuah film gitu ya. Atau misalnya novel tersebut mendapatkan predikat bestseller pada tahun sekian. Nah, itu diungkapkan di orientasi. Kemudian setelah orientasi itu ada sinopsis, sama ya di kelas 7, yaitu inti dari isi karya yang diulas. Setelah itu, setelah sinopsis tidak langsung ke penilaian, tetapi ada yang namanya analisis. Nah, analisis itu adalah menganalisis
dari unsur intrinsik atau unsur pembangun karya yang diulas. Kalau misalnya itu sebuah buku, berarti yang dianalisis adalah tema, tokoh, penokohan, latar, alur, amanat, kayak gitu. Kalau misalnya itu sebuah lukisan, berarti yang dianalisis adalah gradasi warnanya, kemudian pemilihan temanya, kemudian bagaimana keseimbangannya, kayak gitu ya. Prinsip-prinsip seni rupa kalian juga pasti sudah pernah mempelajari itu bersama guru kalian. Kemudian kalau itu sebuah drama, berarti unsur pendukungnya apa? Ada prolog, ada dialog, ada epilog, dan lain sebagainya. Kemudian kemudian ada penilaian, kekurangan dan kelebihan, dan juga ditutup dengan rekomendasi atau saran. Nah, di kelas 9 ini kalian kan sudah punya pondasi tuh dulu untuk mengulas sebuah karya ataupun memberikan penilaian untuk sebuah karya. Di kelas 9 ini kita akan menanggapi secara kritis tentang apa yang ada di depan kita, entah itu karya, kemudian karya seni ataupun karya sastra gitu ya. Dan juga kita akan lebih belajar bagaimana memuji sesuatu ataupun bagaimana ketika kita dipuji oleh orang. Nah, ini bisa juga kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu ya. Jadi banyak sekali manfaat ketika kita sudah mempelajari sebuah teks tanggapan kritis. Oke, kita mulai. Yang pertama, sebelum kita berbicara panjang lebar terhadap tanggapan kritis, kita harus tahu dulu hakikat atau pengertiannya. Yang namanya tanggapan itu banyak bentuknya, bisa berupa kritik, bisa berupa saran, bisa berupa argumen atau pujian, bahkan kekurangan ataupun sebuah kelebihan. Nah, dari situ bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebuah teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi kritik atau saran atau argumen atau pujian atau kelebihan ataupun kekurangan dari karya yang ditanggapi secara pribadi, objektif, dan juga santun. Nah, bedanya apa nih pribadi, objektif, dan juga santun? Kalau pribadi maksudnya gini, setiap tanggapan atau setiap argumen itu kan bebas. Misalnya Bu Dinar mengatakan bahwa lukisan itu bagus. Kemudian si A mengatakan bahwa lukisan itu biasa saja. Nah, itu kan kita menanggapinya secara pribadi. Yang benar Bu Dinar atau si A? Ya, dua-duanya benar, karena memang sebuah tanggapan itu bersifat pribadi, tidak ada yang salah. Hanya saja kita harus juga mengutamakan objektivitas. Apa itu objektif? Yaitu berdasarkan sesungguhnya atau berdasarkan fakta. Jangan sampai kalian itu berbohong. Itu namanya nggak objektif. Kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang ada atau kenyataan yang ada, itu namanya tidak objektif. Boleh pribadi, tapi asalkan jujur atau sesuai dengan kenyataan, gitu ya. Itu bedanya. Kemudian santun. Santun itu berkaitan dengan cara penyampaiannya. Jadi ketika kita menanggapi sesuatu, kita harus menanggapi secara santun. Maksudnya santun apa? Maksudnya harus berdampak positif meskipun itu adalah sebuah kritik. Biasanya kritik itu kan menyakitkan ya. Nah, tapi kritik yang kita lontarkan itu harus kritik yang membangun, yang bisa membuat orang yang kita kritik itu tergugah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu maksudnya. Nah, kemudian di dalam memuji sesuatu itu kita harus memuji secara tepat. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam memuji sesuatu. Yang pertama itu harus tulus. Maksudnya tulus adalah bukan basa-basi. Jadi, kalau kalian ingin memuji sesuatu atau memuji seseorang, kalian silakan dari hati kalian. Jangan karena kok awkward banget ya sama dia, ya udahlah aku muji aja sekenanya. Itu namanya buat basa-basi doang, bukan tulus kayak gitu. Jadi kalian harus secara tulus memujinya. Kalau kalian bertemu dengan orang secara langsung, maka ketulusan itu akan kalian lihat dengan memandang dia secara langsung. Kalau misalnya dia tidak kita bertemu secara langsung, maka memujinya itu secara khusus. Contohnya gini,
kamu akan memuji seseorang ketika seseorang itu tampil beda gitu ya. Silakan kalian itu cara menyampaikannya seperti ini. Kamu tampak lebih ceria jika memakai baju warna itu. Itu akan lebih enak didengar daripada kamu mengatakan kamu bagus memakai baju itu. Nah itu kan kayak cuma basa-basi aja, kayak ketemu orang kemudian kalian lihat dia pakai baju baru, kamu cuma ngomong kamu bagus pakai baju itu. Jangan cuma kayak gitu, tapi lebih spesifik lagi. Kamu tampak lebih ceria ya pakai baju warna itu. Nah itu kan lebih spesifik, lebih tulus. Kamu memang benar-benar ingin memuji dia, tidak hanya untuk basa-basi, biar nggak basi kayak gitu ya. Kemudian hal yang kedua yang harus diperhatikan, kalian harus menghormati atau menghargai orang yang dipuji. Jangan sampai niatan kalian memuji itu malah diterima sebaliknya. Jadi hindari ungkapan penjelas yang tidak perlu. Contohnya gini, kamu hebat ya untuk ukuran orang desa seperti kamu. Nah, kenapa sih harus ada ukuran orang desa? Kayak gitu. Itu kan sama saja tidak memuji tapi malah membanting kayak gitu kan. Jadi kayak niatnya kamu memang muji, tapi karena ada penjelas yang nggak perlu, nanti yang kalian puji itu malah menerimanya sebaliknya. Terus kayak misalnya gini, kamu cantik kalau kamu berdandan. Lah terus juk nek misalnya aku ra dandan, aku ra ayu ngono ah. Mesti kan ada pikiran seperti itu kan. Itu jangan seperti itu. Nggak usah lah pakai kata-kata kalau berdandan. Lah nek nggak berdandan berarti nggak cantik. Nah maksudnya kan seperti itu. Jadi hindari kalimat-kalimat yang nggak perlu kayak gitu. Tapi bukan berarti dia nggak spesifik loh ya. Beda antara spesifik dengan yang tidak perlu kayak gitu. Kalau spesifik berarti itu memang diperlukan. Tapi kalau yang tadi kamu kelihatan lebih cantik deh, misalnya kalau mau spesifik khusus kayak gitu, karena eyeliner yang kamu pakai hari ini, misalnya seperti itu tuh boleh, karena itu memuji secara khususnya. Tapi kalau kamu cantik ya hari ini kalau kamu dandan kayak gitu kan, kayak terus kalau kamu nggak dandan berarti biasa aja dong. Nah kan pasti akan ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika kalian akan memuji itu juga harus tahu waktunya. Kalian harus melihat konteks peristiwa sebelum kalian memuji orang. Nah, waktu yang tepat untuk kalian memuji itu adalah ketika orang itu selesai mengerjakan sesuatu. Contohnya gini, di dalam kelas, kemudian si A mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Nah, waktu untuk memuji secara tepat itu ya ketika dia setelah mengumpulkan nilai, mengumpulkan tugas. Kemudian Budin memuji, wah hebat sekali ya si A bisa mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Nah itu waktunya tepat berarti karena memang dia benar-benar telah mengumpulkan tugas. Jangan sampai misalnya gini, si B belum mengumpulkan tugas tapi Budin bilang, wah terima kasih ya si B sudah mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, padahal si B belum mengumpulkan tugas. Nah itu kan malah bukan memuji tapi merupakan sebuah sindiran gitu ya. Dan ketika kita bertemu langsung dengan orangnya, silakan kalian puji di depan banyak orang. Jadi jangan hanya di depan dia, tapi di depan orang banyak. Kenapa? Karena biasanya kesaksian dari orang-orang yang ikut mendengar kita memuji orang itu akan membuat si penerima pujian lebih bangga. Kayak gitu. Jadi kesaksian orang-orang membuat pujian lebih bermakna dan si penerima merasa lebih dihargai lagi. Kayak gitu ya. Kemudian hal yang keempat yang harus kalian pikirkan ketika memuji itu harus memberikan rasa nyaman kepada orang yang dipuji. Maksudnya apa? Jangan membicarakan diri sendiri. Ketika kita mau memuji orang, ya fokusnya ke orang yang kita puji. Jangan balik ke diri sendiri. Contohnya gini, kamu hebat ya udah menang di kejuaraan itu. Kalau saya mah kayaknya nggak mungkin lah, kan aku kan nggak ada apa-apanya. Nah itu malah fokusnya ke siapa? Fokusnya ke diri sendiri kan, itu nggak boleh. Itu memberikan orang yang kita puji itu nggak nyaman. Ini sebenarnya lagi nyelamatin atau malah ngomongin dirinya sendiri sih? Pasti kan ada pikiran seperti itu. Jadi ingat,
harus memberikan rasa nyaman. Jangan sampai orang yang kita puji itu mikir yang enggak kayak gitu. Sebisa mungkin seperti itu. Jadi harus tulus, harus menghargai, harus tepat waktunya, dan juga harus memberikan rasa nyaman kepada orang yang kita puji, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih menemukan hal untuk dipuji? Nah, ini menemukan hal yang dapat kita temukan untuk kita puji. Yang pertama itu jujur pada diri sendiri. Jadi kalau misalnya memang kalian tidak mau memuji, nggak usah muji. Daripada kalian memuji tapi kalian itu membohongi diri sendiri, lebih baik diam. Kalau misalnya memang kalian tidak mau memuji orang itu, ya udah nggak usah muji aja, daripada kalian membohongi diri sendiri. Jadi memang pujian itu harus dari hati, tidak boleh dibuat-buat atau tidak boleh hanya basa-basi seperti yang tadi sudah Bu Dinar jelaskan. Kemudian kalau kalian akan memuji, silahkan pujilah pada hal yang menjadi kepedulian khusus seseorang akan dirinya. Maksudnya pujilah pada kepribadiannya, kemudian pada kerjanya, atau pada prestasinya, kayak gitu ya. Jadi yang menonjol apa, itulah yang dipuji. Jangan kalian kemudian apa nggak penting kemudian kalian memuji, itu kan kelihatan banget basa-basi gitu loh maksudnya. Kemudian yang paling penting juga nih, kalian harus memuji orangnya, bukan objeknya. Contohnya kayak tadi, kamu kelihatan lebih ceria ya menggunakan kaos itu. Kalian yang dipuji itu orangnya, jangan yang dipuji itu kaosnya, gitu loh maksudnya. Jangan objek yang dia gunakan kemudian yang itu yang dipuji, tapi orangnya yang dipuji. Jangan kebalik kayak gitu ya. Kemudian pujilah apa yang sedang diperjuangkan, kayak gitu. Jadi misalnya ada orang sedang memperjuangkan sesuatu, meskipun kita belum tahu hasilnya atau kita tahu hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, jangan kemudian kita membicarakan hasilnya, tapi bicarakanlah apa proses yang telah diperjuangkan. Contohnya gini, wah hebat ya kemarin kamu bisa melewati proses FLS 2N meskipun belum berhasil, tapi keren banget loh bisa membagi waktu. Nah, itu kan berarti kan prosesnya. Jangan kemudian kalian langsung mengjudge hasilnya kayak gitu. Jadi intinya orang ingin mendapatkan pujian itu dari hal yang dia inginkan, bukan dari yang kita inginkan. Ingat ya, bukan yang kita inginkan, tapi orang itu inginkan. Jadi silakan pujilah orangnya, bukan kemudian objeknya. Pujilah dia, bukan kemudian malah mengaitkan dengan diri kita sendiri. Itu untuk menemukan hal yang bisa untuk dipuji. Nah, kemudian hal penting juga dalam memuji orang itu ketika kita memuji orang yang baru kita kenal, itu juga akan berbeda dengan ketika kita memuji teman akrab kita atau teman yang sering kita temui. Jadi kalau ada orang yang baru dikenal dan kita akan memuji, silakan hindari pujian yang biasanya dilakukan oleh teman akrab. Biasanya kan kalau sudah akrab bolehlah memuji secara penampilan fisik ataupun apa. Nah, kalau baru dikenal, kalau kita belum tahu seluk-beluk orang itu, jangan pernah membicarakan tentang penampilannya atau fisiknya atau apalah yang menjadi luarannya. Tapi apa coba yang dipuji? Yang dipuji itu apa yang tampak jelas untuk dibanggakan. Contohnya apa? Perbuatannya. Kalian melihat ada orang yang menyeberangkan nenek di pinggir jalan misalnya. Iya, yang dipuji itu perbuatannya. Jangan kemudian yang dipuji adalah yang lainnya. Jadi apa yang jelas tampak di sana. Kemudian bisa pelayanannya. Misalnya kalian ke sebuah swalayan, kemudian pelayannya itu sangat ramah, baik dan sebagainya. Kalian mau memuji boleh. Yang dipuji itu pelayanannya. Atau misalnya mau memuji tukang parkirnya, atau misalnya mau memuji layanan di rumah sakit, itu boleh kayak gitu. Yang penting harus tahu batasannya, karena kita baru mengenal orang itu dan belum mengenal seluk-beluk orang tersebut. Gitu ya. Itu untuk materi kita pada video pembelajaran kali ini. Nanti untuk materi selanjutnya kita tunggu di video pembelajaran selanjutnya.
Sampai di sini mudah-mudahan bisa untuk dipahami dan juga bisa untuk dicermati. Kalau masih ada yang bingung, silakan jangan segan dan jangan malu untuk ditanyakan di grup daring masing-masing kelas, gitu ya. Bu Dinar akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.